Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kali ini kita akan menganalisa 3 emiten. Itu salah satunya adalah IPTV, kemudian Demas, dan Deal. Jadi untuk yang pertama itu kita akan bahas IPTV, itu MNC Vision Network, di mana pada perdagangan 23 Juli 2021 IPTV itu dibuka di harga 262, memiliki rentang harga antara 252 sampai 262, dan ditutup di harga 252 atau mengalami tekanan sebanyak 8 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp260. IPTV sendiri itu memiliki volume perdagangan itu sebesar 6,31 miliar, itu dengan market cap-nya adalah 10,63 triliun. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi analitik dan price diary dalam 30 hari terakhir, itu IPTV itu ditutup hijau itu sebanyak 9 hari dan ditutup merah sebanyak 10 hari, di mana pada tanggal 23 itu ditutup di 252, dan kalau kita perhatikan di tanggal 19 itu di 254. Jadi di 23 ini sudah lebih di bawah dari 254, dan di tanggal 13 itu di 260. Untuk rentang harganya sendiri, IPTV dalam 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga di 248 sampai dengan 348, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga IPTV sekarang yang di 252 itu sudah termasuk cukup murah. Dan asing sendiri pada perdagangan 23 Juli 2021 itu melakukan net foreign buy itu sebanyak 236,16 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke sisi teknikal. Jadi kalau IPTV secara teknikal, kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor itu tampak top 1 dan top 3 broker itu sedang melakukan big distribution, dan kalau top 5 broker itu melakukan normal distribution. Sedangkan secara general dari 21 broker yang melakukan buyer dan 21 broker yang melakukan seller itu posisinya adalah netral, dan sebagai top net buyer-nya itu adalah YP, dan top net sellernya adalah PD. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik itu tampak baru saja terjadi dead cross di sini dan berada di area oversold, sehingga kecenderungan harga ini kemungkinan masih mengalami tekanan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi MACD itu tampak percentage K dan percentage D itu sudah mulai sedikit mendekat, sehingga kemungkinan kedepannya kalau ini bersentuhan dan memotong ke atas, kemungkinan harga tren akan terjadi perubahan. Kemudian kalau kita perhatikan dari volumenya sendiri itu tampak, kalau kita perhatikan dari volume perdagangan di 22 Juli itu kalau kita bandingkan dengan volume di perdagangan 23 Juli itu tampak volume itu sudah menurun dengan tekanan harganya juga turun. Sehingga kalau diperhatikan dari dua grafik ini itu kemungkinan minat dari pasar untuk melakukan tekanan jual kepada IPTV ini sudah mulai menurun. Akan tetapi kalau dilihat dari rata-rata 20 hari terakhir dari volume perdagangan IPTV itu tampak volume kemarin itu belum menyentuh dari 20 hari rata-rata, sehingga bisa disimpulkan minat pasar terhadap IPTV ini belum begitu kuat. Dan bagi kami sendiri IPTV itu kalau kita perhatikan itu MA7 dan MA20-nya, di mana MA7-nya itu masih bergerak ke bawah, belum memotong MA20, sehingga secara minor trend ini tampak IPTV masih cenderung bergerak ke bawah, sehingga bagi kami IPTV itu memiliki support pertama di Rp248 dan support keduanya adalah di Rp240, sedangkan resisten pertama di 258 dan resisten kedua ada di 266, dan harga IPTV sekarang ada di 252. Selanjutnya kalau kita berpindah ke
dari sisi volume chart dari IPTV sendiri dalam 60 hari terakhir, itu tampak harga IPTV sekarang yang di harga 252 itu jauh berada di bawah dari volume chart terpanjang yang antara 290 sampai dengan 302 rupiah. Akan tetapi kalau kita lihat dari kecenderungan grafik harga itu tampak belum terjadinya pullback, di mana IPTV harga ini masih cenderung akan bergerak ke bawah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua dari yang akan kita bahas hari ini adalah Demas atau Pura Delta Lestari, dimana kalau kita perhatikan Pura Delta itu pada perdagangan Jumat kemarin di 23 Juli 2021 itu tampak Pura Delta kalau kita perhatikan di Demas atau Pura Delta. Jadi kalau kita perhatikan di perdagangan kemarin Jumat itu Pura Delta dibuka di harga Rp195, itu memiliki rentang harga antara Rp195 sampai dengan Rp197 dan ditutup kembali di 195 sehingga tidak mengalami perubahan harga jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya. Pura Delta Lestari sendiri itu memiliki volume perdagangan itu sebanyak 1,47 miliar, itu dengan market cap-nya adalah sebesar 9,40 triliun rupiah. Dari sisi analitik atau price diary-nya sendiri, kalau kita perhatikan dalam 30 hari terakhir itu tampak 7 hari itu ditutup hijau dan 12 hari ditutup merah. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan itu Demas kemarin ditutup di 195 di hari Jumat tanggal 23, dan kalau kita lihat di tanggal 19 itu ditutup di Rp193. Dan kalau kita perhatikan itu di tanggal 13 maupun tanggal 15 itu adalah masih di bawah di Rp195. Untuk Demas sendiri itu kalau kita perhatikan itu memiliki rentang harga dalam satu bulan terakhir itu adalah di antara Rp191 sampai dengan Rp216, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Demas sekarang yang di Rp195 itu tampak harga Demas sudah lumayan cukup murah. Dan asing sendiri itu pada perdagangan 23 Juli 2021 itu tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak Rp21,54 juta. Dan dari sisi teknikalnya sendiri, kalau kita lihat dari Demas, jadi Pura Delta, itu Demas tampak dari Bandar Monologi, itu tampak top 1 broker maupun top 3 broker itu sedang melakukan small distribusi, dan top 5 broker itu posisinya netral. Sedangkan kalau kita perhatikan dari 19 broker yang membeli dan 20 broker yang menjual, itu tampak broker sedang melakukan akumulasi, dan top net buyer-nya adalah broker YP dan top net seller-nya adalah broker DX. Sedangkan secara stokastik itu tampak kalau kita perhatikan belum terjadi hampir ini, kalau kita lihat hampir terjadi dead cross di sini kalau kita perhatikan dari sisi stokastik, cuman kita belum tahu kedepannya akan seperti apa, apakah ini akan berpotongan ataukah akan memantul ke atas. Sedangkan kalau dilihat dari sisi MACD itu tampak tren itu masih bergerak ke atas, jadi histogramnya masih di atas titik 0. Dan kalau kita lihat juga dari garis biru dan garis merahnya ini tampak masih cenderung bergerak ke atas walaupun jaraknya lumayan sempit. Dan kalau kita lihat dari sisi volume perdagangan, kalau kita lihat dari patternnya sendiri itu tampak volume perdagangan itu menurun walaupun ditutup dengan kondisi hijau, sehingga kemungkinan kedepannya kalau dilihat seperti ini kemungkinan harga itu akan malah mengalami tekanan untuk Pura Delta Lestari. Sehingga bagi kami sendiri kalau dilihat dari sisi teknikal itu dari indikator itu tampak
MA7 sudah mulai berusaha untuk memotong MA20 ke atas, sehingga kemungkinan akan bergerak ke atas, sehingga bagi kami Pura Delta itu memiliki support pertama di Rp191 dan support keduanya adalah di Rp187, sedangkan resistennya adalah di Rp206 dan resisten keduanya adalah di Rp212. Dari sisi volume chart sendiri, kalau kita perhatikan dari Pura Delta atau Demas, jadi selama 60 hari terakhir itu tampak harga sekarang dari Pura Delta yang di 195 itu tampak berada di volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang ini rentang harganya antara 193 sampai dengan Rp199. Jadi banyak orang yang lagi pegang barang di harga ini dalam 60 hari terakhir. Kemudian kalau kita berpindah ke emiten yang ketiga, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah 3 emiten. Yang terakhir adalah DEAL atau Dewata Freight International. Jadi kalau kita perhatikan dari Dewata Freight International itu pada perdagangan 23 Juli 2021 itu tampak DEAL itu dibuka di harga 73, itu memiliki rentang harga antara 73 sampai Rp78 dan ditutup di Rp74 atau menguat 1 poin sebesar 1,37% jika dibandingkan dengan previous close-nya di hari sebelumnya yang di Rp73. DEAL sendiri itu memiliki volume perdagangan di Rp347,42 juta dengan market cap-nya adalah sebesar Rp83,82 miliar. Dari sisi analitik, kalau kita perhatikan dari DEAL, itu tampak DEAL dalam 30 hari terakhir itu ditutup hijau sebanyak 6 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari, sehingga kalau kita perhatikan harga DEAL sekarang jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelum di penutupan itu adalah di kisaran Rp74. Dan DEAL sendiri itu memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir ini, itu rentang harga DEAL atau Dewata Freight International itu memiliki rentang harga antara 70 sampai dengan Rp88, sedangkan harga DEAL sekarang adalah di Rp74, sehingga boleh dikatakan DEAL ini termasuk harganya dalam 1 bulan terakhir ini adalah cukup murah. Dan asing sendiri itu melakukan net foreign buy pada saham DEAL adalah sebanyak Rp76 juta. Kemudian dari kita berpindah ke sisi teknikal. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi teknikal dari DEAL itu tampak dari bandar detektor itu top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small accumulation, sehingga secara general juga dari 14 broker yang melakukan pembelian dan 15 broker yang melakukan penjualan itu tampak secara general broker sedang melakukan akumulasi. Untuk top net buyer-nya sendiri adalah broker NI dan top net seller-nya adalah broker AO. Dari sisi stokastik ini kalau kita perhatikan untuk DEAL atau Dewata Freight International ini cukup bagus dari sisi stokastik karena telah terjadi golden cross beberapa hari yang lalu, itu tepatnya di tanggal 20 Juli itu tampak 21 Juli tampak sudah terjadi golden cross dan tampak harga sedang bergerak ke atas menuju area penjualan. Dan kalau kita lihat dari MACD sendiri itu juga sudah terjadi perpotongan dan tampak dari grafik histogram sudah mulai di atas angka 0, sehingga tren kecenderungan akan bergerak ke atas. Dan volumenya sendiri itu terjadi ledakan volume hijau di tanggal 23 Juli jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga dari sisi volume
Itu kalau dianalisa kemungkinan harga akan bergerak ke atas karena market sendiri itu mulai berminat terhadap deal, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Sehingga bagi kami deal itu memiliki support pertama di Rp72 dan support keduanya adalah di Rp70, sedangkan resisten pertama ada di 78 dan resisten kedua itu resisten keduanya ada di Rp85. Kemudian kalau dilihat dari sisi volume chart dari deal itu tampak harga deal yang sekarang di 74 itu adalah berada di sebelah sini, sedangkan volume chart terpanjang dari deal itu adalah kisaran di 195 sampai dengan 98, sehingga dalam 60 hari ini deal boleh dikatakan cukup murah, sehingga kalau rekan-rekan berminat untuk mengoleksi deal ini tetap jalankan manajemen dan trading plan rekan-rekan masing-masing. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham yaitu dari deal, Demas dan IPTV yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Sampai jumpa di analisa kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.